Panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Aral Firmansyah. Dan dengan saya Muhammad Brian Aldiviana. Kami di sini akan menjawab dan menjelaskan materi 1 dan materi 2 yang diberikan oleh Bapak Ahmad Izzuddin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa pengertian bisnis menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Menurut Profesor Dr. R.R. Diksi, bisnis adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan bagi yang berkepentingan atau mengusahakan kegiatan tersebut. Dan menurut saya, bisnis yaitu suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba, baik itu individu, komunitas, maupun masyarakat. Baik, pertanyaan kedua. Berikan contoh bisnis di sekitar rumahmu. Di sini saya mengambil 2 contoh bisnis, yaitu toko kelontongan dan barbershop. Pertanyaan ketiga. Identifikasilah apakah bisnis itu termasuk profit oriented atau non-profit oriented. Berikan alasannya. Untuk toko kelontongan termasuk dalam non-profit oriented. Mengapa? Karena toko tersebut hanya mengambil sedikit keuntungan dan biayanya hanya untuk operasional toko, bukan untuk memperkaya toko, perusahaan, atau pemiliknya. Sedangkan barbershop termasuk profit oriented. Mengapa? Karena mereka mengambil keuntungan yang besar untuk memperkaya perusahaan atau pemiliknya. Untuk pertanyaan yang keempat, coba terangkan tentang sejarah perkembangan bisnis bisa berdasarkan teori Karl Marx atau ALMA. Di sini saya mengambil teori ALMA. Pada masa dahulu, kegiatan bisnis ini dimulai dalam tingkat keluarga secara tertutup. Keluarga-keluarga saat itu menanam tanaman guna memenuhi kebutuhan bahan makanan, membuat pakaian sendiri, membuat rumah sendiri dengan bantuan tetangga, dan sebagainya. Usaha mereka terbatas hanya pada bidang yang sangat kecil. Pada saat itu, belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat usaha yang bersifat komersial dan meminjam modal untuk produksi berskala besar. Kemudian muncul revolusi industri. Revolusi industri muncul merupakan periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia ini. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Revolusi industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh revolusi industri, khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk, pendapatan rata-rata yang berkelanjutan, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 2 abad setelah revolusi industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari 6 kali lipat, seperti yang dinyatakan oleh pemenang hadiah Nobel
Robert Emerson Lucas bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah standar hidup rakyat biasa mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Perilaku ekonomi yang seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dari peristiwa tersebut, maka semakin melebarlah peluang bisnis akibat munculnya berbagai teknologi yang mampu mempermudah dan memperbanyak hasil produksi. Hingga sekarang, di era globalitas ini, persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi hingga ke perusahaan multinasional. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu, dari bisnis yang kalian buat contoh, identifikasilah itu termasuk jenis bisnis apa. Baik, untuk toko kelentangan sendiri termasuk dalam jenis bidang pedagang kaki lima. Mengapa? Karena usaha tersebut dikelola oleh suatu orang yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan konsumen masyarakat. Sedangkan barbershop termasuk dalam bidang jasa. Mengapa? Karena tukang cukur rambut tidak menjual barang, melainkan menawarkan jasa cukur rambut. Untuk pertanyaan ke yang 6 yaitu, dari segi tantangan bisnis, kira-kira tantangan apa yang pasti dihadapi oleh pebisnis tersebut? Menurut toko kelentongan, tantangannya yaitu persaingan harga antar toko kelentongan, kemudian kepercayaan konsumen terhadap pedagang, dan kondisi pandemik yang saat ini terjadi. Untuk tantangan pembisnis dari barbershop yaitu skill tukang cukur yang mempengaruhi hasil, kenyamanan dan kepercayaan konsumen. Terus tarif atau harga yang ditetapkan oleh barbershop dengan hasil yang sesuai cukurnya. Kemudian kondisi pandemik yang terjadi ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk materi yang kedua. Dengan saya sendiri, Alden, saya akan menjelaskan materi 2 dari soal yang diberikan oleh Bapak Izudin. Oke, nomor 1. Apa pengertian produksi menurut salah satu ahli dan menurut kalian? Jawabannya adalah, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, tahun 1994, produksi adalah sebuah pekerjaan yang dapat menimbulkan guna atau memperbesar guna yang ada dan membagikan guna itu di antara orang banyak. Dan menurut saya, produksi itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau mendapat kegunaan barang maupun jasa. Oke, next. Nomor 2, dari contoh bisnis di atas, jelaskan proses produksinya. Jadi, saya mengambil contoh produksi dari materi 1, bisnis barbershop adalah tempat cukur ataupun merapikan rambut kepala. Proses produksinya meliputi memotong rambut pria biasa, merupakan aktivitas yang sederhana. Jika Anda memperhatikan caranya dan meluangkan waktu, Anda dapat menggunakan gunting, pencukur listrik, atau kombinasi dari keduanya. Tanyakan pada pria itu seberapa pendek serta seberapa banyak ia ingin rambutnya digunting. Dan model rambut seperti apa yang ia inginkan. Anda harus percaya diri dan percaya pada naluri Anda. Oke, jawaban selanjutnya. Proses produksi toko kelontongan biasanya mencari toko grosiran yang hemat budget, sesuai budget yang dia miliki. Lalu dijual kembali oleh toko tersebut dan menentukan sendiri berapa keuntungan yang akan diambil dari barang-barang yang dijual maupun itu eceran atau borongan.
Oke, next. Nomor 3, itu termasuk jenis produksi yang menciptakan nilai guna atau menambah nilai guna. Berikan penjelasannya. Jadi saya mengambil contoh dari produksi sepatu. Produksi sepatu termasuk jenis produksi yang menciptakan nilai guna dikarenakan produksinya berupa barang dan bukan jasa. Sepatu bisa dibilang berguna jika sesuai fungsinya sebagai barang pakai dan penambah style kekinian. Khususnya generasi muda, tapi tak luput generasi tua pun tidak ketinggalan memikirkan style mereka masing-masing. Oke, next. Soal nomor 4. Terdapat 4 manfaat yang timbul dari produksi. Kira-kira termasuk yang mana? Berikan penjelasannya. Jadi dalam produksi sepatu ini dia termasuk dalam manfaat bentuk karena produksi sepatu tempat pengolahan bahan kotor menjadi sepatu yang bagus, tempat pembentukan dan penyelesaian berupa komponen terpisah lalu diproduksi menjadi berbagai jenis sepatu yang baik dan benar. Oke, nomor 5. Soalnya termasuk jenis produksi apa? Agraris, industri, ekstraktif, atau yang lain? Berikan penjelasannya. Jadi jawaban saya adalah produksi sepatu termasuk bagian industri, karena di sanalah tempat pengolahan barang itu sendiri dari komponen terpisah. Lalu disatukan dan dipoles sedemikian rupa sehingga menjadi sepatu. Oke, next nomor 6. Cara menghadapi tantangan bisnisnya bagaimana? Pakai intensifikasi atau ekstensifikasi atau yang lainnya? Coba jelaskan. Jadi jawabannya adalah yang lebih cocok adalah intensifikasi karena tidak menuntut harus memperluas lahan ataupun produksi, lebih mengedepankan kualitas bahan, kecepatan dan ketepatan jumlah produksi dan lain-lain. Karena perihal memperluas tempat produksi ataupun lahan akan mengikuti seiring suksesnya produksi di kalangan pasar. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan ataupun jawaban dari kami dengan saya Muhammad Brian Aldiviana dan kawan saya Brian Aldiviana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.